Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulidin Rizky dengan NIM 2203806131019. Program studi Manajemen Bisnis Syariah. Di sini saya akan membuat tutorial cara menganalisis data menggunakan SPSS. Kita langsung saja ke pembahasannya. Yang pertama, kita harus mempunyai data terlebih dahulu atau tabulasi data. Di sini saya sudah menyiapkan tabulasi data. Kemudian langkah selanjutnya yaitu kita langsung saja membuka aplikasinya, yaitu SPSS. Nah, di sini kita klik variable view, lalu kita isikan di bawah nama X1 sampai X14 ke bawah. Nah, lalu kita tuliskan total. Caranya klik total, kemudian kita beri underscore, lalu kita kasih Y, kemudian di bawahnya kita tuliskan variabel Y1 sampai Y6. Nah, lalu kita juga berikan total sama underscore, lalu beri Y. Nah, setelah itu pada desimal kita ubah semuanya menjadi 0, harus 0. Kemudian kita blok saja biar cepat. Kita langsung paste. Di sini di label untuk total, di sini kita lurusnya total ini kita kasih aja bonus. Lalu di sini kita tuliskan saja motivasi kerja. Nah, langkah selanjutnya yaitu kita pergi ke values. Nah, pada values ini kita mulai menyeting, yaitu untuk value yang pertama kita untuk labelnya tulis saja STS, yaitu sangat tidak setuju. Kemudian yang kedua kita tuliskan TS yang berarti tidak setuju. Yang kemudian yang ketiga yaitu netral, kita tulis saja N ADD. Kemudian yang keempat kita tuliskan saja S, yaitu berarti setuju. Kemudian kelima kita tuliskan sangat setuju, berarti di sini tulis saja SS. Langsung ADD. Setelah semua sudah setting, kita langsung oke. Nah, sama seperti tadi, kita langsung saja copy, kita pastekan semuanya. Nah, setelah seperti ini kita langsung ke measure. Nah, measure ini kita ubah aja nominal semua. Di sini tidak bisa di copy paste gitu ya, kita harus manual. Nah, selanjutnya untuk pada lurus bonus ini kita ubah saja scale. Kemudian sama untuk motivasi kerja nih scale. Nah, langkah selanjutnya kita pergi ke
data view. Lalu disinilah kita akan menaruh datanya. Kita pergi ke Excel. Nah, kita salin saja datanya semua tanpa terkecuali. Kita copy, kita pastekan di data view ini. Nah, setelah itu setelah tampilannya seperti ini, kita barulah bisa mengolah data. Yang pertama, kita pergi ke pergi ke analisis, lalu deskriptif analisis statistik, kemudian kita ke frekuensi, kemudian di sini kita akan memblok X1-nya sampai bonus ya. Untuk pertama kita masukkan, lalu di sini kita akan klik statistik, kemudian di sini yang kita centang adalah median, kemudian standard deviation, range, dan minimum dan maksimum. Oke, ketika sudah berapa ya, itu 2, 3, 4, 5, 6, sudah 6, kita langsung continue. Kemudian chart. Nah, chart ini kebetulan sudah non, ini harus non ya, kita langsung continue saja. Nah, setelah itu kita langsung oke saja. Nah, di sini adalah frekuensi yang variable X tadi yang dengan total. Kemudian kita pergi ke analisis lagi, kita ke deskriptif statistik, ke frekuensi yang tadi, kemudian kita blok yang ini. Nah, setelah itu kita kembalikan, kemudian kita pergi ke Y, kita ganti ke Y sampai motivasi kerja, kita masukkan. Ini sudah tidak perlu diubah datanya ya, karena sudah disetting pada awal tadi. Kita langsung saja kita klik OK. Nah, di sini sudah terlihat untuk variabelnya, frekuensinya. Kemudian kita langsung kembalikan analisis tadi. Sekarang kita akan mencoba untuk tidak dengan totalnya. Ini kita perlu kembalikan lagi, kita kembalikan, kita klik aja X1, kita sampai 14 ya, karena bonusnya tidak diikutkan. Kita masukkan, tidak perlu diubah, langsung aja oke. Nah, di sini sudah terlihat. Nah, setelah itu kita coba yang variabel Y. Kita akan analisis lagi, frekuensi, ini kembalikan. Setelah itu kita pergi ke Y. Nah, di sini kita mencoba untuk tidak mengikutkan motivasi kerja ini. Kita langsung oke. Nah, ini sudah terlihat tampilannya kan seperti ini. Nah, kemudian kita coba melihat validitasnya. Caranya bagaimana? Caranya klik analisis, kemudian kita pergi ke correlate, kemudian private. Nah, di sini kita blok saja untuk X1. Di sini kita sampai bonus ya, sampai bonus total. Nah, kita pastikan di sini kita masukkan. Nah, di sini kita yang perlu kita centang adalah person, total, kemudian flag signifikan. Kemudian kita langsung aja klik OK. Nah, di sini adalah validitasnya. Kemudian gimana caranya untuk melihat realitasnya? Kita klik analisis, kemudian kita pergi ke scale, kemudian ada reliability analysis, kemudian di sini kita masukkan di sini kita masukkan tanpa bonus ya untuk variable X. Nah, setelah itu kita pergi ke statistik. Nah, yang perlu kita centang adalah item dengan scale if item deleted. Nah, setelah itu kita langsung klik OK saja. Kemudian di sini perlu ya, ini penting, model harus alpha. Nah, lalu kita klik OK.
Oke, sudah kelihatan untuk realitasnya. Nah, setelah sudah, kita lanjut ke uji analisis klasik. Nah, uji analisis klasik ini kita perlu untuk meng-close semuanya. Di sini kita close saja. Nah, setelah itu kita buka lagi aplikasinya. Nah, setelah kita buka di sini, nah pada variable view kita akan tuliskan X untuk pertama, kedua kita tuliskan Y. Nah, setelah begini untuk desimal seperti biasa kita jadikan 0. Kemudian di sini jadikan 0. Kemudian di sini kita ubah menjadi scale dan keduanya scale. Nah, setelah itu kita pergi ke data view di sini. Nah, pada di sini tampilannya akan seperti ini, Y dan X. Nah, kita akan masukkan data. Apa yang harus dimasukkan? Kita hanya membutuhkan total X sama total Y saja. Di sini ada TX. Nah, ini berarti total X. Kita blok saja semua, kita salin. Kita pergi ke SPSS, kita pastikan di sini. Kemudian pada variabel Y kita mencari total Y. Di sini kita pastikan juga, kita copy juga. Pergi ke SPSS, kita pastikan di sini. Nah, setelah dipastikan begini, kita lalu menuju ke analisis. Lalu kita pergi ke regression, lalu linear. Kemudian untuk dependent ini kita masukkan untuk masukkan Y. Pada X ini kita masukkan ke independennya. Nah, setelah itu kita pergi ke statistik ini. Kita klik saja. Nah, apa saja yang harus dicentang? Yang pertama ada mode fit, kemudian deskriptif, kemudian collinearity, kemudian estimates, kemudian covariance symmetric, dan yang terakhir Orban-Watson. Nah, setelah itu kita continue saja. Kemudian kita plot, menuju ke plot. Nah, di sini untuk variabel Y itu kita masukkan spreadsheet ini kita masukkan. Kemudian di sini kita masukkan spread. Nah, di sini jangan lupa kita centang ya. Nah, setelah itu langsung aja kita continue, pergi ke save, lalu ke unstandardize kita centang. Setelah itu kita continue. Nah, setelah sudah setting semuanya, kita langsung klik OK. Nah, ini untuk uji asumsi klasiknya. Mungkin hanya itu saja tutorial kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.